suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi. Senang kami bisa mengunjungi Anda untuk menyampaikan informasi seputar dunia komunikasi, baik kaitannya dengan teori, aplikasinya dalam penelitian, dan praktiknya di kehidupan sehari-hari. Saluran ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Selamat menikmati dan kami menunggu partisipasi Anda. Terima kasih. Inilah penelitian berbasis feminisme. Analisis wacana Sarah Mills. Analisis wacana Sarah Mills merupakan pendekatan kritis yang menekankan pada bagaimana bahasa membentuk dan mereproduksi struktur kekuasaan, identitas, dan relasi sosial dalam teks atau komunikasi. Dikembangkan oleh Sarah Mills, seorang sarjana feminis, model ini fokus pada 3 elemen utama, yakni subjek meliputi produser wacana, seperti penulis atau pembicara, dan bagaimana identitas mereka mempengaruhi produksi makna. Objek, representasi atau gambaran yang dibangun dalam wacana, seringkali menunjukkan bias atau dominasi. Serta pembaca, posisi audiens yang diposisikan oleh wacana untuk menerima atau menolak makna tertentu. Pendekatan ini tidak melihat wacana sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai alat yang terkait erat dengan konteks sosial, kekuasaan, dan ideologi, seperti patriarki atau kolonialisme. Mills mengintegrasikan pengaruh Michel Foucault untuk menyoroti bagaimana wacana membatasi atau memungkinkan perlawanan terhadap norma dominan. Model ini bersifat fleksibel dan interdisipliner, dan sering dikaitkan dengan analisis wacana kritis atau CDA dari perspektif feminis. Di sini, bahasa dianalisis untuk mengungkap ketidaksetaraan gender atau hegemoni budaya. Definisi ini dijelaskan secara mendalam dalam karya Mills yang mengeksplorasi evolusi konsep diskurs dari Foucault hingga aplikasi kontemporer. Aplikasi dalam penelitian komunikasi. Dalam penelitian komunikasi, analisis wacana Sarah Mills banyak diterapkan untuk mengurai dinamika kekuasaan dalam media, pidato politik, atau teks digital. Misalnya, peneliti menggunakan model ini untuk menganalisis bagaimana berita online merepresentasikan isu sosial, seperti penenggelaman kapal di perairan Indonesia dengan memeriksa subjek, yaitu jurnalis, objek, korban atau pelaku, dan pembaca, publik yang diposisikan untuk mendukung narasi dominan. Pendekatan ini efektif untuk mengungkap ideologi tersembunyi, seperti bias gender atau nasionalisme, dan sering dikombinasikan dengan metode kualitatif deskriptif untuk studi kasus kontemporer. Aplikasi lain termasuk analisis meme politik perempuan di Indonesia, di mana model Mills membantu mengidentifikasi bagaimana wacana visual dan tekstual mereproduksi atau menantang stereotip gender dalam kampanye politik. Fleksibilitasnya membuatnya relevan untuk riset media sosial, di mana kekuasaan tercermin dalam algoritma atau narasi viral, serta studi postkolonial yang mengeksplorasi representasi identitas minoritas. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, analisis wacana Sarah Mills dapat diterapkan untuk memahami bagaimana komunikasi rutin mereproduksi ketidaksetaraan, seperti dalam iklan yang memposisikan perempuan sebagai objek konsumsi, atau diskusi media sosial yang menegaskan norma patriarkal. Misalnya, saat menganalisis postingan di platform seperti Instagram tentang isu gender, kita bisa melihat subjek, yaitu pengguna yang memproduksi konten, objek, representasi perempuan sebagai lemah, dan pembaca, audiens yang diajak setuju dengan narasi tersebut, sehingga membantu individu mengenali dan menantang bias ini untuk komunikasi yang lebih inklusif. Pendekatan ini juga berguna dalam interaksi harian, seperti analisis pidato atasan di tempat kerja yang memposisikan karyawan sebagai subjek pasif,
atau dalam pendidikan di mana guru menggunakan wacana untuk membentuk persepsi siswa tentang sejarah kolonial. Dengan demikian, model Mills mendorong kesadaran kritis sehari-hari, memungkinkan orang untuk mendekonstruksi bahasa yang mendominasi dan mempromosikan dialog yang lebih adil, terutama dalam konteks feminis, seperti resistensi perempuan Minangkabau terhadap norma tradisional. Relevansi Sarah Mills terhadap kemajuan AI. Analisis wacana Sarah Mills memiliki relevansi yang kuat dan berkelanjutan terhadap kemajuan kecerdasan buatan atau AI dewasa ini, khususnya dalam dunia komunikasi. Meskipun model Mills dikembangkan sebelum era AI generatif yang masif, prinsip-prinsip dasarnya tetap krusial untuk memahami dan mengelola dampak AI dalam komunikasi. Yang pertama, menganalisis bias dan ideologi dalam konten buatan AI. Salah satu relevansi utama model Mills adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi bias dan ideologi yang mungkin terkandung dalam teks yang dihasilkan AI. AI dilatih menggunakan data yang mencerminkan bias dan stereotip yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, teks, gambar, atau bahkan suara yang dihasilkan AI dapat secara tidak sengaja atau sengaja mereproduksi bias gender, ras, kelas, atau budaya. Analisis Mills dapat diterapkan untuk memeriksa siapa yang memprogram AI, data apa yang digunakan untuk melatihnya, dan nilai-nilai atau asumsi apa yang mungkin tanpa sadar tertanam dalam desainnya. Aspek objek berarti menganalisis bagaimana AI merepresentasikan kelompok tertentu. Misalnya, apakah AI cenderung menggambarkan perempuan dalam peran stereotip, ataukah AI menggunakan bahasa yang merendahkan minoritas? Analisis ini mengungkap bagaimana AI membentuk pandangan kita tentang dunia. Model Mills membantu kita memahami bagaimana wacana yang dihasilkan AI memposisikan penggunanya. Apakah AI mengarahkan pengguna untuk mempercayai informasi tertentu, atau itu memperkuat prasangka yang sudah ada? Ini sangat penting dalam konteks berita palsu atau disinformasi yang dihasilkan AI. Yang kedua, memahami kekuasaan dan kontrol dalam sistem komunikasi AI. Model Mills sangat relevan untuk mengungkap dinamika kekuasaan dalam sistem komunikasi yang didorong oleh AI. AI bukan sekedar alat netral. Ia dapat digunakan untuk mengontrol narasi, mempengaruhi opini publik, dan bahkan memanipulasi perilaku. Seperti yang ditekankan Mills, wacana membentuk realitas kita. Dalam konteks AI, algoritma rekomendasi, filter media sosial, dan asisten virtual dapat signifikan membentuk informasi yang kita terima dan pada gilirannya membentuk pemahaman kita tentang dunia. Pembentukan realitas atau dominasi narasi tertentu, perusahaan besar atau kekuatan politik dapat menggunakan AI untuk mendorong narasi tertentu atau meredam suara-suara oposisi. Analisis Mills memungkinkan kita untuk menyelidiki bagaimana AI digunakan sebagai alat kekuasaan dalam komunikasi massa. Yang ketiga, panduan untuk pengembangan AI yang etis. Relevansi Mills juga terletak pada kemampuannya untuk menjadi kerangka kerja etis dalam pengembangan AI. Dengan menganalisis bias yang mungkin timbul dari penggunaan AI, prinsip-prinsip Mills dapat membantu para pengembang untuk menciptakan AI yang lebih adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Dengan kesadaran akan bagaimana wacana mereproduksi ketidaksetaraan, para pengembang AI dapat secara aktif berupaya mengurangi bias dalam data pelatihan dan desain algoritma. Yang keempat, bagian aspek-aspek untunability. Model Mills mendorong pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dari wacana tertentu. Dalam konteks AI, ini berarti menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas output AI dan bagaimana transparansi dapat ditingkatkan untuk mengungkap potensi bias. Singkatnya, meskipun analisis wacana Sarah Mills berakar pada kritik feminis terhadap teks tradisional, konsep fundamentalnya tentang subjek, objek, pembaca, dan hubungan kekuasaan dalam wacana membuatnya menjadi alat yang tak ternilai untuk memahami dan mengkritisi kompleksitas komunikasi yang dihasilkan AI di era modern ini.
Apakah Anda tertarik untuk mendalami contoh spesifik bagaimana analisis Mills dapat diterapkan pada konten yang dihasilkan AI? Misalnya berita palsu atau chatbot. Silahkan Anda bisa memberikan komentar di bawah ini. Demikian episode Ensiklopedia Komunikasi kali ini. Jika konten ini bermanfaat dan memberikan inspirasi, tolong dukung channel ini agar tetap produktif memberikan secerah keilmuan komunikasi. Terima kasih. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Dari teori hingga cerita, ini dunia komunikasi kita. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna.